Kemarin Januari ya. Ya, sekarang sudah bulan Oktober, November, Desember, Natalan lagi. Ya, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini ya, Bapak Ibu ya. Bulan ini kita memasuki tema baru di dalam Yeremia 29 ayat 12. Silakan Pak Hendro. Yeremia 29 ayat 12. Ini ayat indah sekali. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Ini sebuah penghiburan ya. Di sini siapa yang suka berseru sama Tuhan? Di sini siapa yang suka berdoa pada Tuhan? Tuhan bilang, Tuhan pasti mendengar. Tetapi saya bertanya-tanya ya. Di sini kata-katanya kan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa. Siapa sih yang membuat? Siapa yang mampu menjadikan saya? Siapa menjadikan Bapak, Ibu, teman-teman semua bisa menjadi seperti ini? Menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang mau berseru dan berdoa kepada Tuhan. Siapa pribadi itu? Kira-kira siapa? Kita buka di Yohanes 1 ayat 3. Saya percaya ya, worship, penyembahan, puji-pujian, pelayanan, aktivitas kita semuanya itu merupakan doa. Bapak Ibu percaya enggak? Semuanya itu doa kita. Kita memuji Tuhan, berdoa pribadi, worship, berpuasa, itu adalah bagian dari doa kita semuanya. Waduh, saya bersyukur ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia yang menjadikan kita bisa berdoa. Yang menjadikan kita bisa datang berseru kepada Tuhan. Siapa di sini? Dia, hanya Tuhan Yesus. Kata-kata segala sesuatu dijadikan. Tutup Endro. Kata dijadikan di situ ya, bahasa aslinya itu adalah segala sesuatu yang baik, yang indah, yang besar, yang luar biasa. Pasti yang mengerjakan itu adalah Tuhan. Gak ada di antara kita yang bisa, oh aku pendoa, aku worshiper. Tidak ada. Semua itu dikerjakan sama Tuhan sendiri. Pelayanan kita, bekerja di kantor, berdagang bisnis, semuanya Tuhan yang menjadikan itu semuanya. Jadi kita harus sadari hal ini. Hanya Tuhan yang menjadikan. Jadi prestasimu, kepinteranmu, keterampilanmu, hanya Tuhan yang menjadikan itu semuanya. Aku orang yang tekun. Tuhan yang membuat engkau menjadi tekun. Tadi Pak Hendro silakan. Tanpa Tuhan Yesus, tidak ada sesuatu yang luar biasa. Gak ada sesuatu yang baik, gak ada sesuatu yang indah, gak ada sesuatu yang besar yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya Tuhan. Minggu ini usia Cesian dan Pak Azul bertambah 1 tahun, 365 hari bertambah. Itu pasti yang mengerjakan Tuhan Yesus, bukan Bapak Ibu sendiri. Tapi itu Tuhan yang mengerjakannya bagi kita. Sadari, hidup kita ternyata tergantung sama Tuhan. Bapak Ibu pernah jemur baju gak di tali jemuran? Nah, kalau enggak ada gantungannya gimana kira-kira? Bisa jatuh enggak? Jatuh. Kalau enggak ada jepitannya bisa jatuh. Enggak ada kapstoknya bisa jatuh. Bisa gak saya jemur baju? Ini nggak ada jemuran, nggak ada saya giniin, nggak bisa kan, ngawang-ngawang kan. Paling tetangga bilang apa? Ojo deket-deket, lagi kumat.
obatnya habis gitu ya. Ya. Itulah kita. Posisi kita tergantung. Kalau Bapak Ibu, wah hari ini aku punya prestasi itu, Tuhan yang menjadikannya. Wah hari ini aku berhasil membuat sebuah achievement, Tuhan yang mengerjakannya. Hari ini bisnisku berhasil melakukan transaksi, Tuhan yang mengerjakannya. Semua buah tangan kita yang baik, yang indah, yang sempurna, itu Tuhan sendiri yang mengerjakannya. Sekarang Tuhan itu siapa sih? Dia mengerjakan, membuat kita menjadi para pendoa, para worshiper, para pemuji, gemar puasa, rajin ibadah. Itu siapa yang mengerjakannya? Saya ajak kita baca Yohanes 1 ayat 1, Pak Hendro, silakan. Pada mulanya adalah firman. Tutup, Pak Hendro. Yang pertama-tama adalah firman. Bukan usaha saya, bukan usaha Bapak Ibu. Tuhan adalah pribadi yang menginisiatif. Tuhan adalah pribadi yang men-trigger. Tuhan adalah pribadi yang memulainya. Dia adalah pelaku tunggal seluruh hidup kita. Ya Bapak Ibu ya, kita harus sadar. Kalau Bapak Ibu semakin sibuk, aku semakin sibuk. Kerja semakin sibuk, bisnis semakin sibuk. Itu adalah saat yang tepat untuk semakin sadar bahwa kita semakin membutuhkan Tuhan. Semakin Bapak Ibu sibuk, semakin Bapak Ibu butuh Tuhan. Semakin rekening koranmu semakin bengkak, semakin kau butuh Tuhan. Semakin kau masuk dalam lembah kekelaman, semakin butuh engkau dengan Tuhan. Sepanjang hidupmu, engkau butuh Tuhan. Beberapa hari lalu ada seorang artis yang berpulang pada saat sedang tidur. Siapa bisa mengendalikan nafas saya? Siapa bisa mengendalikan nafas kita? Hanya Tuhan. Semakin terkenal engkau, semakin besar pengaruhmu. Engkau sebagai pengusaha, engkau sebagai rohaniawan, pelayan Tuhan, engkau semakin butuh Tuhan. Bertambah usianya kita, semakin kita butuh Tuhan. Bahkan nafas kita pun itu berasal dari Tuhan. Ketika kita menyakiti orang, ketika kita berdosa pun sebetulnya kita meminjam berkat Tuhan untuk berbuat dosa. Mari siang ini kita harus sadar. Mari kita sadari bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan. Sebelum kita melakukan sesuatu yang buruk, ingat, hidupku ini milik Tuhan, aku tergantung sama Tuhan. Hati-hati ya, kita mulai menjadi anak Tuhan yang hati-hati. Semakin kita berada di atas, semakin kita butuh Tuhan. Kenapa kita semakin butuh Tuhan? Pertama, ketika kita semakin di atas, kita harus sadar bahwa semua yang ada di kantong kita, semua yang ada di rekening kita, semua tabungan kita, semua aset kita itu, semua oleh karena Tuhan yang mengerjakan bagi engkau. Tidak ada alasan untuk sombong. Yang nomor 2, kenapa kita harus selalu butuh Tuhan? Kenapa kita harus selalu sadar kita membutuhkan Tuhan? Karena semakin banyak berkat kita terima, semakin banyak pengalaman-pengalaman indah kita terima, hal itu tidak akan membuat kita mabuk, tidak akan membuat kita tersesat lupa diri, tidak akan membuat kita menepuk dada kita bahwa ini semua adalah prestasiku. Semakin kita berada di puncak, semakin kita naik, semakin kita sadar, oh ini waktunya aku semakin dekat melekat dengan Tuhan. Ayat yang tadi Pak Hendro. Pada mulanya adalah firman. Tanpa firman,
semua doa kita, semua worship kita, semua pelayanan kita di depan, semua permainan musik, semua tepuk tangan kita, angkat tangan di mimbar, jadi orang terkenal di dalam gereja. Tanpa firman, semuanya lah acting. Semuanya adalah kamuflase, sandiwara. Semuanya adalah kepura-puraan. Semua adalah permainan belaka. Engkau sedang tidak melayani Tuhan. Engkau sedang melayani dirimu sendiri supaya puas. Mendapat pengakuan, puas dengan mamon. Wah, ibadah. Tujuannya supaya diberkati secara duit. Karena apa? Bukan firman Tuhan yang menggerakkan kita. Tadi firman Tuhan tadi kita baca. Pada mulanya adalah firman. Tanpa kedekatan kita dengan firman, angkat tangan kita di gereja hanya acting. Kerajinan kita hanya acting di hadapan Tuhan. Main musik, totat. Semuanya acting, pura-pura, munafik. Tetapi biarlah puji-pujian kita dilandasi karena kita intim dengan Sang Firman. Ketika kita intim dengan Sang Firman, semua puji-pujian yang kita naikkan itu mengalir dengan alami, mengalir dengan ringan. Mengasihi sesama kita lakukan dengan ringan. Naluri-naluri untuk mengasihi sesama, naluri-naluri untuk menjadi berkat, itu keluar secara alami ketika engkau intim dengan firman. Mungkin Bapak Ibu nggak percaya, Bapak Ibu mungkin nggak mengerti. Alamilah, lakukanlah perilaku intim dengan firman Tuhan. Minggu lalu ada 3 poin yang disampaikan oleh Pastor Anang. Pertama, mendengar dengan sungguh-sungguh. Kedua, menyimpan dan merenungkan. Ketiga, menjadi pelaku firman. Intimlah dengan firman. Ketika tokomu tambah rame, semakin intim dengan firman Tuhan. Semakin banyak kesibukanmu, intimlah mencari firman Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, biar kita tidak sesat, biar kita tidak pongah. Ya. Ayat yang tadi, Pak Hendro. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu Pak Hendro. Tuhan aja intim dengan Sang Firman. Dengan siapa engkau dekat? Siapa yang kau andalkan? Sahabatmu? Rekeningmu? Bisnismu? Hopeng-hopengmu semuanya? Hari ini kita sama-sama. Kita mau mengambil sikap bersama. Ayo, kita mau intim dengan firman. Allah aja mau berintim, beria-ria, berdekat-dekatan dengan Sang Firman. Masa saya? Masa kita nggak mau? Biarlah pola surgawi itu terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Ya Bapak Ibu ya, ada apa-apa? Reaktifnya, puji Tuhan. Dianiaya, puji Tuhan. Dicelakai, memberkati. Ya Bapak Ibu ya, reaksinya reaksi surgawi. Ayat yang tadi Pendro. Ayat yang keduanya indah banget. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Bahasa aslinya, ia memang selalu bersama-sama dengan Allah karena tidak ada mulanya. Sudah merupakan default. Apa Bapak Ibu? Default. Sudah merupakan default itu ya. Sudah nasibnya, apa sih namanya? Sudah nature-nya gitu ya. Jadi sudah nature-nya kalau bernafas dengan paru-paru, ya itu sudah alami, secara alami. Ya. Kita itu ditakdirkan untuk selalu bersama-sama dengan Allah. Ayo kita sama-sama yuk.
Kita rajin cari firman, rajin beribadah. Kita sadari, waduh, ternyata semua hidupku ini adalah karena Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa memulai usaha, semuanya itu dimulai dari pekerjaan tangan Allah. Bukan karena kepintaran kita. Iya Bapak Ibu ya. Sekarang sang firman, saya mau ajak kita semuanya baca cepat aja ya. Kita buka di Matius 13. Ayat 19 dulu. Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang, nah setiap termasuk saya, termasuk Bapak Ibu loh ya, setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, setiap kita yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mau mengerti, tidak menganggap penting. Buat apa sih? Pay attention buat apa sih? Ya. Hal itu mengundang siapa? Si jahat. Hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu, khotbah, aduh udah santai ngantuk apa chatting. Hati-hati yang datang itu si jahat ke rumahmu. Hati-hati. Mungkin sepele ya. Sing khotbah sopo. Si iku. Loh, hati-hati, yang dilontarkan itu adalah firman. Ketika engkau mengambil keputusan untuk ignoring, untuk tidak peduli firman, engkau sedang mengundang roh jahat. Ini yang ngomong Tuhan Yesus loh. Alkitabnya dicetak merah. Silakan Pak Hendro yang tadi lagi. Datanglah si jahat, merampas yang ditabur di dalam hati orang itu. Padahal Tuhan itu sudah menabur hal-hal baik, kuasa mencipta dalam firman, berkat-berkat rohani udah ditabur. Tetapi karena kita acuh tak acuh itu apa ya? Ya, cuek ya. Maka roh jahat mengambil berkat-berkat yang seharusnya engkau keluar dari gereja itu, engkau menuai dalam pekerjaanmu. Engkau menuai dalam rumah tanggamu, engkau menuai dalam bisnis, dalam pendidikan, keberuntungan sudah Tuhan siapkan. Karena kita nggak pay attention, iblis merebut semuanya itu. Masa depanmu yang seharusnya gilang gemilang, direbut. Ayo Bapak Ibu, kita kejar firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Beberapa kali Pastor Gary, saya terus teman-teman juga, khotbahnya nih hari ini apa? Kan suka tanya-tanya, kita suka aware ya, suka saling mengingatkan. Ayat yang tadi Pak Hendro. Itulah benih yang ditabur. Bahasa aslinya itulah benih yang tertabur ya di pinggir jalan. Ini firman sedang ditabur di dalam ruang ini nih. Ini ladangnya istilahnya itu Pak Hendro. Kalau di jalan berarti di depan gedung loh. Raga kita bisa duduk di sini. Tetapi otak kita bisa di jalan-jalan nggak? Wah, bisa ke Tunjungan Plaza loh. Tunjungan Plaza, rek. Iya. Bisa jalan-jalan. Hati-hati Bapak Ibu. Ini Tuhan Yesus yang ngomong loh. Tuhan Yesus itu kok bisa tahu ya, aneh ya. Dia bisa tahu, 2000 tahun yang akan datang umatmu ini akan jalan-jalan ke Galaxy Mall dalam khotbah. Bisa aja. Bisa, hati-hati. Bapak Ibu ya, kita aware ya. Saya senang jemaat di sini sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Tutup peluang iblis masuk. Jangan sampai iblis masuk ke dalam rumah tangga kita. Hanya gara-gara kita tidak menghargai firman. Ya Bapak Ibu, kalau di jalan raya yang ada kan sampah, debu ya kan, kayaknya nggak bernilai. Maka itu diambil oleh si jahat. Ayat yang selanjutnya Pak Hendro, ayat 20. Benih yang tertabur di tanah berbatu-batu. Itu siapa sih? Orang sudah mendengar firman, menerima dengan gembira. Nah, di sini saya lihat
Bapak Ibu wajahnya gembira-gembira di sini ya. Senang, semangat. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Silakan Pendro. Ayat 21 Pendro. Tetapi ia tidak berakar, tidak diizinkan untuk berakar. Jadi tahannya sebentar. Apabila datang penindasan, apabila datang penganiayaan, difitnah, digosipin, yang terjadi apa? Orang itu murtad. Jadi mualaf itu bukan ketika dia mengucapkan syahadat. Murtad itu ya ketika orang tersebut tidak berakar dalam firman. Orang yang nggak berakar dalam firman, kata murtad ini berarti apa? Mudah kecewa. Wah, Pak Pendetanya begini, yang lain disalami kok saya nggak disalami, kecewa. Wah, aku kok ditegur, loh kecewa. Hati-hati Bapak Ibu, orang yang gampang kecewa itu orang yang tidak berakar dengan firman Tuhan. Iya, hati-hati ya. Bisa orang itu kayaknya rohani, pakai dasi seperti saya, mungkin 2 dasinya ya, kiri kanan ya. Tapi ketika dia tidak berakar dengan firman, ia mudah kecewa. Bapak Ibu nggak mau kecewa ya? Berakarlah di dalam firman Tuhan. Ya, jangan mau jadi mualaf prematur. Ya, biarlah kita tetap menjadi umatnya Tuhan. Jangan berpikir, wah anakku, saudaraku, kenalanku ternyata sudah meninggalkan Tuhan. Loh, meninggalkan Tuhan itu hanya gongnya aja. Sebetulnya di titik awalnya ketika dia tidak membiarkan firman Tuhan itu tertanam, berakar yang kuat, itu sudah murtad Tuhan bilang. Ayat selanjutnya Pendro, ayat 22. Yang ditaburkan di semak duri. Bapak Ibu pernah ngeliat semak duri nggak? Pernah jatuh ke semak duri nggak? Dulu saya pernah waktu kecil ya Bapak Ibu ya. Saya naik mobil itu bak terbuka di belakang karena orang kampung ya. Masuk kampung, terus tangan saya gini. Terus ada daun-daunan, terus wah durinya banyak. Saya nangis, wah dicabutin satu-satu. Itu semak duri ya, itu nyakiti. Tadi Pak Indro, orang yang mendengar firman Tuhan, nah ini. Terus apa sih? Kekhawatiran dunia. Nah ini loh, yang dikuasai oleh kekhawatiran. Titik-titik khawatir, titik-titik takut. Koreksi keintiman dengan firman Tuhannya. Ya, karena firman Tuhan itu adalah dasar yang teguh. Lalu kekhawatiran dunia. Jadi orang dunia khawatir. Ya. Selasa lalu saya sharing tentang naiknya harga emas sebagai safe zone investasi. Dan grafik ketakutan, ya kan? Nah, dunia pada takut ini mau perang, bener aja akhirnya perang kan. Nanti harga minyak 2 minggu kemudian diperkirakan akan naik. Dunia khawatir. Wah, kita ikut-ikutan khawatir. Jangan ikut-ikutan. Biarkan firman itu tertanam. Kekhawatiran itu seperti duri tadi itu. Ayo tadi Pak Endro. Tipu daya kekayaan. Itu Pak Endro. Maksud tipu daya kekayaan ini apa sih? Wah, kayaknya orang kalau pakai tas gitu ya. Wah, tas terus kalungnya itu ya, jangkar gede gitu ya. Terus kacamatanya ini berlian sampai gini-gini gitu ya. Wah pasti bahagia. Itu tipu daya. Ya. Wah rekeningnya sekian ratus triliun miliar gitu ya. Pasti bahagia. Itu tipu daya kekayaan. Tapi saya senang kalau jemaat kita diberkati keuangan. Saya senang banget gitu loh. Tapi kalau kita fokus hanya itu, bukan fokus ke firman-Nya, kita sudah masuk dalam perangkap tipu daya.
Ya. Saya seneng kok, apalagi saya punya duit banyak. Seneng banget saya. Nyanyi saya tambah kenceng. Ya, seperti Bapak Ibu lo ya. Betul kan? Nah, ya kan. Nah, jangan kena tipu daya. Sekarang tuh banyak ya orang-orang nggak punya duit banyak tapi pura-pura kaya. Ada nggak? Banyak nggak? Banyak bener. Siapa kira-kira? Wah, yang lainnya kan pakai mobil gitu ya, terus ketemu di rumah makan. Lu mobil lu tadi lu gimana nyetir? Oh, gue punya sopir. Kita kan naik ojek online gitu. Oh iya, aku juga disopiri juga. Wah, kayak apa ya? Padahal kita hidup sederhana. Sekarang malah banyak ya orang-orang yang flexing tertimpa kejahatan, kerampokan rumahnya, ya kan? Ya. Karena apa? Karena harta. Ayo kita sama-sama, walaupun kita punya harta banyak, kita jangan tertipu. Sukacita kita hanya di dalam Dia. Biarlah kita tetap tertanam di dalam firman Tuhan. Saya berdoa semuanya tambah kaya, tambah sugih, doa tambah akeh. Bener ya, supaya nanti kita retreat rame-rame ke Singapura. Paling kenceng ya. Ngomongnya angel, Singapura yang angel. Yeah. Tadi malam kami dari Jakarta ke Surabaya, ya kan? Ya kan ada hari TNI ya. Stasiun keretanya itu di Monas. Masya Allah, macet banget. Jadi kami berdua jalan itu ya. Jalan kaki aja angel. Jadi motor itu udah jauh-jauh udah. Ono Sleng rek. Ono Raffi Ahmad. Iki mulia penonton saya ya. Saya pengen nonton saya sebetulnya ya. Nah, sampai di stasiun itu dengan berkeringat ya Bapak Ibu ya. Waduh, jauhnya minta ampun jalan. Udah begitu naik kereta api sebelum Lamongan ya nih ya. Kami kan tidur ya. Kami tidur. Kan suasana gelap ya. Tiba-tiba ada sebuah ledakan kencangnya minta ampun Bapak Ibu. Itu percis di samping kaca kita itu. Sampai menyala itu, nyala. Terang bener, saya bilang sama istri saya. Sampai meledak, karena nyala. Terus beberapa kilometer berhenti, sepure itu. Saya bilang sama nyonya aku, kita ngomong ya, apa nabrak ya. Tapi kan di depan kan udah ketabrak gitu loh, masa di tengah-tengah kita kan kereta terakhir, kereta paling belakang. Terus kita tunggu, lama bener ya, nggak jalan-jalan. Akhirnya hampir 3 jam ya sayang ya, hampir 3 jam kita standby di sawah ya, di sawah. Terusannya, ono apa, mana luwe lagi kan ya, waduh, mana nih, jauh dari mana-mana. Nggak ada tukang warung. Kalau dulu kan ada ya orang jualan ada pengemis, saya tuh butuh pengemis gitu sebenarnya. Nah akhirnya ada orang datang minta maaf gitu loh kondekturnya. Ternyata tadi tuh habis ada kecelakaan, nabrak truk keretanya di depan. Nah terus mungkin pas di 8-nya itu kami di 8 mungkin tuh kepalanya maju lagi atau gimana tuh benturan lagi. Jadi begitu kami keluar itu ya sayang ya, semua gerbong itu baretnya di titik itu. Sampai tulisannya pecah itunya. Betapa kerasnya benturan. Yaitu semakin kita harus bersandar sama Tuhan. Ya. Bisa aja loh, itu karena titiknya nyalanya di sini kan. Bisa aja ada pecahan yang masuk ya kan. Bisa terjadi apa-apa. Tapi semuanya itu oleh karena kemurahan Tuhan. Mari ayo kita hidup aja dengan kemurahan Tuhan ya. Jangan sia-siakan hidup kita. Yuk kita semakin hari semakin giat mencari Tuhan. Ayat yang tadi lagi Pak Endro. Tipu daya kekayaan menghimpit firman. Dia sudah tumbuh loh ya nih, sudah tumbuh firman ini. Tetapi tidak berbuah. Kalau ada pohon yang nggak berbuah, Bapak Ibu punya pohon nggak berbuah.
Kira-kira nggak sabar juga ya, udah waktunya berbuah, tapi nggak berbuah, dipotong aja. Mending beli pohon plastik, nggak usah disiram. Nah ini loh, jangan sampai gara-gara kekhawatiran, jangan sampai gara-gara tipu daya kekayaan ya. Itu membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Ternyata kekhawatiran itu membuat rohani kita tidak berbuah. Ya Bapak Ibu ya? Ya, jangan sampai kita tidak berbuah. Ayat yang tadi Pak Indro. Nah, ini yang terakhir ini jagoannya nih. Yang ditaburkan di semak duri, oh yang tadi ini ya. Ayat 23 Pak Indro. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat ini sering dipakai oleh nabi-nabi palsu. Ayo kasih duit, maka akan berlipat-lipat. Ya kan? 4 lipat gitu kan. Sebetulnya yang berlipat-lipat itu adalah buah-buah rohani yang tumbuh karena iman. Saya mau kita semuanya kita tumbuh dan berbuah. Jangan ada orang yang kecewa, sentimen nih. Jangan ada orang yang bergosip, menjelekkan, tetapi biarlah semuanya kita keluar naluri untuk mengasihi sesama. Ya Bapak Ibu ya, jangan ulangi lagi yang dulu. Kita buka lembaran baru. Tuhan biarlah hari ini, tanggal 6 Oktober ini, kami mau intim bersama-sama dengan Engkau. Kami mau selalu semakin mengejar firman, mencari Engkau. Karena tanpa itu semuanya, ketika kita berdoa, ketika kita mengejar Tuhan, semua itu hanya pura-pura. Semuanya acting belaka. Semuanya sandiwara. Tapi biarlah ketika kita mengangkat tangan karena kita intim dengan Sang Firman, itu adalah sebuah respon, sebuah refleks alami karena kita sudah manunggal dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.